Maduri, Bapak Kiai Anang As'ari, pemangku hajat Bapak Dr. Andes Haji Wahyuno, dan Ibu Hajah Ida Farida Yusuf, Bunda Hayat, Pak Priyatno, Bunda Dr. Sahri, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, La tastagrib uku al-aqdari ma dumta fi hadhihi dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfiha wa wajibun na'tiha. La tastagrib, janganlah kamu merasa aneh. Uku al-aqdar, akan terjadinya kesulitan, kesusahan, permasalahan yang tidak pernah selesai. Satu masalah datang, muncul masalah yang lain. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Madumta fi hadhihi dari, selama engkau di dunia ini. Artinya siap hidup, siap merasakan kesusahan. Ad-dunya darul bala. Dunia ini adalah tempat ujian, tempat manusia mendapatkan eh, permasalahan. Fa innaha ma abrozat illa wa huwa mustahiqun. Karena apa yang terjadi itulah yang semestinya. Mustahikun wasfiha wa wajibun natiha. Yang sudah menjadi karakter dari kehidupan dunia. Dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian. Kum ini untuk semuanya, baik yang ahli ibadah ataupun bukan ahli ibadah, ahli tahajud ataupun bukan ahli tahajud, ahli zikir ataupun bukan ahli zikir, pasti mendapatkan ujian dari Allah. Apa tujuannya? Yang pertama, agar manusia tidak terlena dalam kehidupan di dunia. Dunia adalah tempat sementara, tempat yang tidak kekal. Ada kehidupan yang lebih pasti, itu kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih indah, lebih bagus daripada kehidupan dunia. Yang kedua adalah agar kita selalu membutuhkan Allah, selalu membutuhkan Allah, nggak bisa lepas dari Allah. Dan memang ini karakter manusia. Ketika mendapatkan masalah, dia meningkatkan keimanannya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Tapi ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan, ada yang lupa dengan Allah. Kalau orang seperti ini akan diberikan selalu oleh Allah kesusahan. Kenapa? Karena dengan susah dia ingat Allah. Tapi ketika kita bisa membuktikan rasa syukur kita, ketika dalam keadaan bahagia, maka Allah akan mempertahankan
kenikmatan itu. Allah jaga kenikmatan itu. Inilah yang dikatakan dalam sebuah kalimat, man sakara qarrat wa man kafara farrat. Siapa orang yang bersyukur, maka kenikmatannya akan kekal. Tapi sebaliknya siapa orang yang kufur, lupa dengan Allah ketika mendapatkan kenikmatan, maka kenikmatan itu akan gampang hilang. Atau dia tidak merasakan kenikmatan ketika kenikmatan itu datang. Inilah yang menjadi ajaran inti dalam thariqah. Abah itu banyak, bahkan dalam sebuah manaki seminar lah, dikatakan ketika datang yang dari Pakistan, bahwa sebagai 90% orang yang datang ke mursyid adalah memperkarai tentang keduniawian, tentang masalah dunia. 10% mereka-mereka yang ingin sampai kepada Allah. Dan ini memang tidak salah gitu. Dan banyak Allah sayang kepada seorang hamba sehingga dijatuhkan usahanya, lalu dia ketemu dengan guru mursyid, diberikan masalah yang banyak, akhirnya dia nggak tahu kemana lagi, barulah dia ketemu dengan guru mursyid. Ini kasih sayang Allah. Dan yang ketiga adalah masalah itu membuat kita menjadi kuat. Kalau bahasa Abah, kalau nggak mau dipukul jangan naik kering. Tapi kalau mau siap dipukul ya naik kering. Semakin dipukul semakin kuat. Masalah itu membuat seseorang mengambil banyak pelajaran, mengambil banyak pelajaran. Sampai akhirnya eh, beruntunglah orang yang meyakini firman Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Satu masalah yang dia hadapi akan membuka dua kemudahan. Ketika itu diyakini oleh dia, innama al usri yusra wa innama al usri yusra. Ketika dia dapat masalah, dihadapi dengan tenang. Dan dia yakin ada campur tangan Allah melalui keberkahan guru mursyid. Ada campur tangan Allah nanti. Yang kita tidak sangka-sangka. Bahkan banyak orang-orang yang mengalami pengalaman rohani yang begitu luar biasa ketika dia menghadapi masalah. Udah udah puncaknya dia. Udah berusaha sana sini, berusaha bagaimana caranya. Akhirnya keajaiban yang Allah berikan kepadanya. Inilah dunia, gitu. Maka rugilah orang yang mengejar dunia, hanya mengejar dunia. Karena setiap sesuatu kenikmatan dunia, di situ ada masalah yang muncul. Masalah yang baru. Misalnya, jabatan. Jabatan itu sebuah kenikmatan. Dia mendapat fasilitas, penghormatan. Tapi dengan jabatan yang dia dapat, pun dia mendapatkan masalah baru yang tidak dia dapati ketika belum menjabat. Kekayaan. Ini sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Tapi ketika seseorang mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan masalah baru lagi. Dan itulah hukum dunia. Maka orang yang mengejar dunia, ya akan lelah. Tapi ketika dia orientasinya adalah akhirat, tanpa melupakan dunia,
Bangun tidur langsung ingat kepada Allah. Punya masalah ingat kepada Allah. Semuanya dihadapi bersama dengan Allah. Maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan mutmainnah, dengan ketenangan. Masalah yang dia hadapi dijalani, tetap menjadi masalah, tapi dihadapi dengan baik. Tandanya adalah ketika dia mendapatkan masalah, dia tetap menjaga ibadahnya kepada Allah. Bahkan semakin kuat dalam ibadahnya kepada Allah. Zikirnya semakin kuat. Kalau bahasa Abah itu ya emas itu dibakarnya ya harus lama. Jangan sebentar, itu kaleng. Maka ada istilah, ini bukan kaleng-kaleng, ini benar-benar ditempa, digembleng. Itu yang dialami oleh guru mursyid. Yang dialami oleh Abah itu bukan simsalabim. Wali itu ada wali kasbi, ada wali hasbi. Kalau hasbi itu memang ya Allah pilih bener, ya nggak pakai apa-apa langsung diangkat jadi wali. Diangkat dia jadi wali gitu. Tapi kalau wali kasbi dengan proses, dengan syariat, dengan toriko, dengan hakikat, dengan ujian berbagai macam, dengan gemblengan berbagai macam, akhirnya menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Itulah yang dialami oleh guru mursyid kita dalam perjalanannya. Apa yang dialami oleh beliau mungkin tidak sama dengan apa yang dialami oleh murid-murid Abah Anom yang lain. Dari segi ekonominya, dari segi apapun, ujian selalu datang kepada beliau. Yang akhirnya menjadi manusia yang kuat. Dan mendapatkan gelar Saifullah Maslul itu nggak sembarangan. Jadi gelar Saifullah Maslul, pedang yang terhunus, itu bukan simsalabim, tapi dengan latihan-latihan, ujian-ujian, barulah keluar gelar Saifullah Maslul. Nah, artinya bukan kita nyari masalah. Hujan itu pasti turun, panas itu pasti ada di dunia ini. Tapi menghindari hujan nggak akan bisa, menghindari panas nggak akan bisa. Apa yang perlu kita konsentrasi? Rumah kita, bangun rumah yang sebaik-baiknya, yang nggak bocor, yang adem. Ketika hujan deras, kita di dalam rumah aman, bisa aktivitas. Ketika panas di luar dengan teriknya, kita dalam rumah enak, tidur enak, makan enak, ibadah enak karena sejuk. Nah, itulah yang harus kita konsentrasikan, dan itulah ajaran inti daripada Torikoh. Itu tazkiyatun nafas. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.